Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel YouTube Mama Naya. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat dan semoga selalu dilancarkan rezekinya oleh Allah. Amin, amin ya robbal alamin. Di video kali ini aku mulai di pagi hari. Kebetulan pagi ini tuh hawanya enak banget gitu ya untuk beraktivitas. Dan ini tuh waktunya masih jam 6 pagi. Ini tuh hawanya enak banget ya, dingin banget gitu. Sebelum aku ke teras tadi, aku udah sempet bikinin sarapan sih ya buat suami. Sebenarnya pagi ini tuh jadwalnya aku nyuci baju ya, tapi waktu aku keluar gitu ngeliat teras tuh aku hawanya udah gatel aja gitu ya tangan aku. Pengen banget langsung buru-buru gitu ya ngurusin tanaman-tanaman aku ini. Mohon maaf ya teman-teman kalau videonya aku tuh lagi-lagi di teras gitu ya, di teras lagi. Ya memang beginilah ya aktivitas aku, keseharian aku, kegiatan aku. Dan ngurusin tanaman kayak gini tuh bener-bener aktivitas yang menyenangkan banget ya untuk aku. Memang hari ini tuh juga jadwalnya tanaman-tanaman ini tuh harus disiram. Apalagi tanaman ini sempat aku tinggal ya kemarin, jadi ada beberapa tanaman tuh yang daunnya tuh pada gosong gitu ya. Terus juga kali ini rencananya ada tanaman yang mau aku buang aja gitu ya, mau aku ganti gitu. Seperti biasa ya, aku kalau nyiram tanaman emang kayak gini agak repot gitu ya. Semua tanamannya harus aku turunin dulu baru aku siramin. Tapi aku ngelakuin ini semua nggak ngerasa capek ya, karena ini tuh aku seneng banget gitu ya. Entah kenapa pokoknya kalau lagi ngurusin tanaman tuh perasaannya tuh seneng banget gitu. Nah kalau untuk tanaman gantungnya ini setelah disiram sih aku langsung aja ya aku gantungin lagi, karena kan itu di bawahnya ada tatakannya. Jadi aku nggak bakalan ngerasa khawatir gitu ya kalau airnya tuh bakal netes dan ngotorin teras. Oh ya, akhir-akhir ini tuh aku sering banget ya nontonin videonya Mama Selin. Semua video mamanya Selin itu tentang tanaman ya. Makanya aku tuh sekarang jadi makin semangat gitu ya ngurusin tanaman, karena ngelihat Mama Selin itu ya ampun tanamannya banyak banget. Makanya aku sekarang semangat banget gitu ya ngurusin tanaman, karena aku mikir ya ampun Mama Selin aja yang tanamannya sebanyak itu semuanya bisa terawat dengan baik dan subur-subur gitu ya. Dan semua tanaman yang aku punya ini tuh udahlah nggak ada apa-apanya gitu ya dibandingin Mama Selin yang tanamannya tuh super duper banyak banget. Oh ya, kita lanjut lagi aja ke videonya. Alhamdulillah untuk tanaman gantungnya semuanya udah disiram ya, udah aku gantungin lagi juga. Lanjut lagi, ini aku mau siramin juga tanaman yang ada di bawah. Lagi dan lagi ya, aku kalau siram bunga pasti aku angkutin gitu ya ke teras samping. Sampai hari ini aku tuh masih bingung banget ya mau beli tatakan pot ini. Sempet nyari-nyari gitu ya di pasar sekitar rumah itu, aku nggak nemu ya, nggak ada gitu loh. Terus aku juga sempet cari-cari juga di Shopee gitu ya, tapi ongkirnya tuh mahal banget. Tapi ya udahlah ya, nggak apa-apa gitu, nggak ada tatakannya. Lagian kayak ngerasa tuh kadang kan nggak terlalu penting gitu loh ya pakai tatakan. Selagi masih bisa diangkut-angkut ke bawah, dah lah ya kita angkut-angkutin aja. Nah ini aku udah lagi nyiramin tanaman. Nah itu aglosuksom aku tuh nambah 1 ya. Jadi kemarin waktu main ke rumah mama mertua nyuruh bawa 1 pot gitu ya aglosuksom. Ya udah aku seneng banget jadi aku bawa deh. Nah kemarin juga waktu pulang dari nginep di rumah mama itu juga aku bawa ya. Aku bawa aglodut anjamani karena kebetulan di rumah mama juga banyak. Jadi aku minta 1 pot gitu. Tapi untuk aglodut anjamaninya belum aku siram ya, soalnya baru di repotting kemarin. Aglonema itu nggak bisa terus-terusan disiram ya. Kalau terlalu sering disiram nanti dia tuh cepet busuk dan mati gitu. Beda lagi dengan calathea ya. Kalau calathea itu emang kayak pengen disiram terus gitu ya. Untuk calathea sih biasanya aku siramin 3 hari sekali, dan kalau lagi nggak serentak aku siramin kayak gini itu cuman aku siramin sedikit-sedikit aja ya setiap malam. Nah ini setelah disiram aku cek-cek gitu ya daunnya, siapa tahu ada yang kering gitu ya, yang kering aku buangin. Dan ini juga tuh ada beberapa daun yang gosong ya, itu mungkin karena telat nyiram karena kemarin kan aku tinggal seminggu. Lanjut lagi, nah ini dia tanaman yang mau aku bongkar. Nah ini tuh daunnya ada yang gosong gitu ya, terus juga batangnya tuh kayak layu gitu ya, kayak apa gimana sih, lemes gitu loh. Aku tuh sering banget gitu ya nontonin video-video yang pakar aglonema gitu ya. Katanya sih kalau daunnya tuh gosong-gosong gitu terus layu-layu batangnya itu biasanya tuh ada akar yang busuk. Penyebab akarnya busuk itu karena medianya ya, karena kemarin kan ini tuh aku medianya pakai tanah aja. Nah sekarang ini mau aku bongkar
akar ya, mau aku lihat gitu akarnya, terus juga medianya ini mau aku ganti aja. Oh ya teman-teman, di sini aku nggak pakai sarung tangan ya, aku ngorek-ngorek tanah tapi nggak pakai sarung tangan. Seperti yang pernah aku bilang di video aku sebelumnya ya, ini tuh hal biasa bagi aku, ini tuh udah sering aku kerjain, jadi aku udah ngerti lah ya. Kalau tangan aku ini nggak alergi gitu loh ya, kena kotoran seperti ini. Nah ini dia akarnya tuh udah aku cuci ya, karena tadi susah banget gitu dikorek-korek pakai tangan. Dan emang bener lah ya, hampir separuh dari akarnya itu busuk semua. Sampai-sampai batangnya tuh tadi tuh ada yang putus ya, karena di tengah-tengahnya tuh busuk gitu. Nah untuk tanah yang bekas aglo ini, biarlah ya aku taruh di pot yang lain. Rencananya memang masih ada ya tanaman yang lain yang mau aku repotting, jadi ini aku simpen aja untuk tanaman yang lain. Dan ini kemarin aku udah beli sekam bakar. Ini tuh satu karung kecil gini tuh 10.000. Aku beli di marketplace, jadi bayarnya juga COD. Alhamdulillah kemarin tuh dianterin ke rumah. Sebenarnya sih kalau sarannya pakar aglonema, ini tuh sekam bakar dicampur kokopit, terus pasir malang sama kotoran hewan. Berhubung 3 komponen yang lain itu nggak ada ya, jadi ini aku campur tanah aja sedikit. Itu aku campur tanah tuh bener-bener sedikit ya tanahnya, jadi perbandingannya tuh 1:1,5 gitulah ya. Nah ini aku campurin lagi, ini sekam sisa kemarin aku juga sempet repotting aglo ya. Itu sengaja aku campurin karena emang butuh banyak ya, juga kan potnya aku pakai pot besar. Katanya kan kalau nanam aglonema itu disesuaikan dengan ukuran tanamannya. Kalau tanamannya masih kecil terus akarnya juga sedikit ya pakai potnya juga yang kecil. Dan untuk aglonema aku ini kan udah rimbun banget ya, udah lebet gitu dan akarnya juga banyak banget. Makanya ini aku pakai potnya juga yang besar gitu. Aku nggak tahu sih ya setelah di repotting ini dia bakalan subur atau gimana. Tapi setiap kali aku narok tanah itu ke dalam pot, aku selalu berdoa ya Allah semoga tanaman ini bakalan jadi subur dan lebih cantik lagi gitu ya. Amin. Oh ya teman-teman semua, gimana nih hari ini, udah ngapain aja, udah dirawat belum ya tanaman-tanamannya? Selalu semangat ya melakukan semua aktivitas kita sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah ini repotting aglonya udah selesai. Lanjut lagi, ini aku mau ngebongkar sansevieria itu ya. Jadi sansevieranya mau aku bagi lagi jadi 2. Dan untuk tanaman yang lagi aku pegang ini ya, begonia ini tuh rencananya mau aku buang separoh gitu ya. Terus nanti separohnya mau aku tanam lagi, karena ini tuh nggak enak ya dilihatnya kalau terlalu rimbun kayak gini. Menurut aku tuh malah nggak bagus gitu loh. Tapi nanti aku tanamnya di belakang rumah aja ya, nggak akan lagi aku taruh di depan. Dan untuk tanah bekas si begonia ini bakalan aku tanam sansevieria. Kalau untuk pakar tanaman ini tuh sebenarnya nggak bagus ya kalau tanah yang bekas-bekas kayak gini tuh dipakai untuk ditanam lagi gitu. Tapi ya kalau untuk aku sih nggak masalah ya, berhubung aku juga susah gitu nyari tanahnya, udahlah pakai yang ada aja gitu. Apalagi kalau untuk sansevieria ini kan hidupnya tuh gampang ya. Ini tuh bener-bener tanaman yang paling bandel gitu ya, kena panas setiap hari gitu ya dia tuh tahan. Terus kalau kayak aku telat-telat nyiram juga gitu ya, dia tetap sehat aja gitu loh. Awalnya tuh aku nggak terlalu suka ya sama tanaman ini, bukan nggak terlalu ya, malah nggak suka gitu, pengennya tuh malah nggak ada tanaman ini. Tapi karena aku tuh sering banget gitu ya ngelihat tanaman ini tuh hampir di setiap rumah itu ada, jadi aku waktu itu sempat penasaran gitu ya, emang apa sih gitu manfaatnya tanaman ini kok sampai banyak banget gitu ya yang suka. Terus waktu itu aku sempet tanya-tanya gitu ya, aku juga searching, ternyata emang bermanfaat banget ya tanaman sansevieria ini untuk udara. Dan katanya juga sansevieria ini tuh bisa ngusir ular gitu ya. Aku nggak tahu sih ya benar atau enggak sansevieria ini bisa ngusir ular, tapi yang pasti aku tanam sansevieria ini tuh karena katanya bagus untuk udara gitu ya. Nah alhamdulillah repottingnya udah selesai, dan itu juga ya terasnya tuh udah aku bersihin gitu ya dari tanah-tanah. Dan ini sekarang aku siram-siram
siramin ya, sekalian juga aku bersihin gitu karena banyak banget kan tanah-tanah yang ngotorin di daunannya. Ya selain daun-daunnya gitu yang kotor, potnya juga kotor, ini aku bersihin juga gitu ya biar lebih enak sih ya dilihatnya kalau pas aku pajang di teras. Nah selain disiram juga dibersihin pot, ini aku juga cek-cek ya siapa tahu masih ada daun kering, daun-daun yang gosong gitu ya. Langsung aku guntingin aja ya, aku buangin gitu daun-daun keringnya yang udah layu juga gosong gitu. Nah pagi ini tuh sebenarnya aku belum ngapa-ngapain ya di dalam rumah, jadi aku tuh belum nyapu-nyapu, belum nyuci gitu ya, masak juga belum. Saking senengnya gitu ya ngurusin tanaman, jadi urusan rumah aku tunda aja dulu. Nah lanjut lagi, ini terasnya aku sapuin dulu karena kan si pot-potnya tuh airnya udah pada turun, jadi mau aku pindahin ke teras gitu. Sebenarnya tuh ini aku belum nyapu-nyapu gitu ya di dalam rumah, tapi nggak apa-apa lah ya, di depan duluan aku sapu. Karena ya aneh aja gitu ya kalau tanamannya udah pada disiram, udah bersih-bersih, udah rapi gitu, tapi lantainya kotor gitu kan. Nah ini raknya aku geser dulu ya, di bawah rak ini tuh banyak banget gitu jatuh tanah-tanah gitu. Sebenarnya tuh rak tanaman ini tuh kurang ya. Menurut aku sih kurang satu lagi gitu. Karena makin hari kayaknya tanaman aku tuh nambah aja gitu loh. Nah ini sapu-sapunya udah selesai, lanjut lagi tanamannya yang udah disiramin aku angkutin lagi gitu ya, aku taruh di rak. Nah untuk kegiatan pagi aku kali ini tuh aku ngabisin waktu sekitar 1,5 jam gitu ya. Cukup lama dan cukup melelahkan juga ya. Mungkin memang kalau di video kelihatannya kayak sepele banget, apalagi durasinya cuman yang 13 menit. Tapi yang ngerjainnya tuh sebenarnya ngos-ngosan banget gitu ya. Ya meskipun ngos-ngosan tapi bener-bener menyenangkan gitu ya ngurusin tanaman kayak gini. Ya apalah aku yang hari-harinya cuma di dapur gitu ya masak, terus ke depan ngurusin tanaman, terus nanti lagi ke dalam rumah ngurusin anak, belum lagi malamnya ngurusin suami gitu kan. Ya udah gitu lagi gitu ya hari-hari aku. Kadang ngerasa jenuh banget gitu ya, bosen banget gitu rasanya di rumah aja, di rumah lagi gitu lagi. Tapi ya mau gimana lagi ya emang beginilah ya ibu rumah tangga gitu, cuman seputaran itu lagi gitu kan. Dan yang ngalamin seperti ini tuh juga bukan cuma aku aja ya, hampir semua ibu rumah tangga pastinya ya kayak gini, aktivitasnya ya itu lagi gitu. Makanya untuk semua ibu rumah tangga yang sama seperti aku dan nonton video aku, kita selalu semangat ya, dan semoga kita selalu bersyukur gitu ya dengan keadaan kita yang sekarang cuman sebagai ibu rumah tangga. Alhamdulillah kegiatan aku kali ini udah selesai. Sekian dulu ya video dari aku. Terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang udah nyempetin nonton video aku. Jangan lupa untuk selalu support video aku dengan klik subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa kembali di video aku selanjutnya. Wassalamualaikum.